استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. حضرة النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه وسلم. الرياء بين أمهاتنا جميعا الشيخ على أمره. سمع القرآن سلم الغداء الجيلاني ويقبل عمل سيدي الشيخ جزاء الدوسر قبر ابن الشيخ من المداني. إلا يقبل عالم سيدي الشيخ محمد بن أحمد الغزالي من الشافعي والنبي الملك والحمد الشيخ مولانا محمد رسول الله بن جديد. ولا يسمع والقصر جاء يسمع على لسان وربنا على العالم السيد الكرم أبو محمد من بدلي شيخ محمد زيد ولونا سمع وقصنا ليس سجسنا وليس كذا لجميع مشايخنا معلمنا بحد الرسالة وخصوصا الرحيم عبد الله بن حدد وصل القرآن بالرحيم من أنفق وما له بمجهد وبسم لهذه المجلس المسؤول من مجلس أن الله يكرم له الشم الرحمن ورحمة درجة بالجنة علينا أولادنا وأحبابنا ذريتنا ولجيراننا من بركة منوارهم وسررهم وعلى خصوصيتهم ونفحتهم وكرامتهم يحشر النبي زمرة توبنا على منة ويدخلنا من حزبهم من غير سوء عذاب ولا حساب. وأن رزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإله من ملكة المقربين. وأن رزقنا العلم الدنيا ومثاقب وزكاة وحسن خاتمة ويسر النبي للنبي يسير سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي بجاه النبي. دستور درسكم على سبيل النية به عنكم. فحشر فنادى فقال وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وبالفتح يا فتح عزل ذكرهما وبالعلم النوير علم قلوبنا. الله واسع مشهدنا باليقين يا قوي يا متين يا رب العالمين. Alhamdulillah wa syukurillah. Selalu kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena selalu dilimpahkan oleh Allah rahmat taufik dan hidayah Allah kepada kita. Salawat dan salam selalu tercurah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat kerabat pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Melanjutkan kajian kita kitab Risalatul Muawanah halaman 3 di tengah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi wa hasyarana bi zumratihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Imam Habib Abdullah Al-Haddad rahimahullah melanjutkan daripada penjelasan minggu yang lalu bahwasanya kata beliau kejahatan nafsu kita itu adalah musuh yang paling berat yang perlu kita hindari. Jadi musuh kita yang paling berat itu adalah nafsu kita sendiri. Melawani keinginan-keinginan yang jahat, melawani malas berbuat ibadah, melawani perasaan-perasaan yang menyesatkan di dalam diri kita. Sehingga kata beliau, orang yang dapat menundukkan nafsunya itu adalah orang yang mendapatkan rahmat dari Allah illa ma rahima rabbi.
Sehingga beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika. Ya Allah, ya Tuhanku, ilhamilah aku dengan petunjuk. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, ulun berlindung kepadamu. Allahumma inni a'udzubika. Beliau berdoa, ya Allah, ulun berlindung kepadamu an usyrika bika, daripada mensekutukan engkau. Berdoa minta tolong dengan Allah daripada mensekutukan. Mensekutukan itu Allah itu diduakan. Ya orang mengikuti nafsu. Nafsu ini merasa diri hebat, merasa diri kuat, merasa diri mulia. Nah, itu kan nafsu. Nah, berlindung daripada sifat menang itu termasuk syirik khafi ngarannya. Mensekutukan Allah itu syirik khafi. Ya, syirik itu ada dua, syirik dijali lawan syirik khafi. Syirik dijali itu jelas Allah disembah, makhluk disembah, menyembah patung, menyembah Allah, keduanya digawi. Seperti di zaman Nabi kan, berhala digantunginya di Ka'bah, sembahyang disuruh Nabi sembahyang juga, tapi kena berhala disembah juga. Artinya orang ini gawiannya semuanya jadi, nang baik digawi, kada baik digawi, alasan toleransi, alasan gaul. Nah, keduanya nang baik digawi, nang kada baik digawi. Itu di zaman jahiliyah. Sehingga mereka menyembah Allah dan juga menyembah berhala. Nah, itu namanya syirik jali ngarannya. Adapun syirik khafi ini yang paling berat, tersembunyi. Kita mensekutukan Allah, artinya kita itu seakan-akan ada yang lebih hebat dari Allah. Kita yakini. Nah, ini khafi. Artinya kada kelihatan di permukaan, tapi ada di dalam hati. Di permukaan kita ini kada kelihatan, tapi di hati kita ada. Kita meyakini yang lain itu kuasa juga. Kita meyakini yang lain itu mampu juga, padahal sebenarnya kada mampu. Sebenarnya kada kuasa. Nang kuasa itu Allah. Nah, itu namanya syirik khafi. Atau kita itu merasa diri hebat, padahal yang hebat itu Allah. Kita merasa diri kuat, padahal yang kuat itu Allah. Ini namanya syirik khafi. Nah, makanya kata sidin berlindung kepada Allah daripada mensekutukan engkau. Ini orang bahar itu nang dikaji ilmu itu, ilmu membersihi hati. Ilmu membersihi hati. Bahasa orang wahini ngarannya ya ilmu tasawuf ngarannya. Ilmu tasawuf itu ilmu membersihi hati, supaya kita itu jangan ada syirik khafi di dalam hati. Nah, sidin berdoa aja sidin aja berdoa kayak apa kita ya kalau wa ana a'lamu wa ana astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, ulun memohon atas perlindungan kepadamu, baik ulun nang tahu, ulun sadar, ataupun ulun nang kada sadar. Nah, kita itu nang paling ditakutan itu mengerjakan kejahatan itu kita kada sadar. Itu nang paling kita takutan. Kita kada sadar bahwa ini kada baik. Itu yang paling kita berlindung kepada Allah. Amun kita sadar, kawal kita menghindar. Oh, ini kada baik. Oh, kada jadi. Nah, tapi kadang-kadang kita nang sadar ini pun kadang-kadang kita kada mampu. Kita tahu aja gawian ini kada baik, ini gawiannya. Gawiannya salah, ini. Gawiannya kada baik, ini. Gawiannya mungkar, ini.
gawiannya moderat nih, namun kita kada berdaya, terpaksa gawi. Nah, berlindung juga lawan Allah, minta ampun juga lawan Allah. Dan kita kada berdaya, tahu gawian ini salah, tahu gawian ini dosa, tahu gawian ini maksiat. Cuma kadang-kadang karena hendak rame lah, karena hendak tren lah, karena hendak istilah ini gaul lah, umpat juga. Nah, ini namanya di luar kuasa kita. Nah, makanya kita tuh minta tolong kepada Allah daripada berbuat sesuatu kejahatan tuh nang kita sadar maupun nang kita kada sadar. Karena yang mampu menolong kita hanya Allah. Nang mau memberi taufik dan hidayahnya hanya Allah. Makanya berdoa daripada nang pekerjaan nang baik nang kada baik minta berdoa kada minta tolong. Apalagi sifat syirik. Nah, itu tambahan lagi lah ya, kalau mau punya merasa kemampuan dan punya merasa ini dan itu. Nah, wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima a'lamu. Nang ulun tahu maupun ulun kada tahu, bahasa kitanya nang ulun sadar maupun ulun kada sadar. Ya tadi nang kita nang paling tidak orang itu kita kada sadar. Sudah imbah tercelobok hanya sadar. Nah, itu. Tapi itu syukur juga pula ada sadarnya. Coba nang ada sing sadaran lo kayak apa. Nah, jadi itu makanya kita hidup di banyak berdoa, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Wa qad sadartu fusul hadhihi risalah biqauli fi awwal faslin wa 'alaika bikaza. Maka jadi aku mulailah permulaan kitab ini aku selalu mengucapkan dengan kalimat wa 'alaika bikaza. Hendaklah engkau wahai saudaraku. Jadi kena banyak kalimat di sini, kalimatnya wa 'alaika bikaza. Itu jasidin tujuannya qasidan bidzalika bi khatibi nafsi. Tujuannya itu pada semata-mata melainkan hanya untuk diriku sendiri. Nah, wa akhi dan untuk saudara-saudaraku. Alladzi kana sababan fi wadhiha, yang menyebabkan ulun menyusun kitab ini. Wa sairan man waqafa 'alaiha minal muslimin umuman, maupun juga nasihat untuk kaum muslimin khususnya para penuntut ilmu. Wa hazil kalimah laha waqa'un fil qalbil mukhatib, dan ini kalimat disini keluar dari ucapan ulun nang menulis ini. Wa anju biha insyaallah min taubiq, tujuannya kada lain adalah mengharap daripada Allah supaya jauh, supaya selamat daripada kejahatan. Wal wa'idina minal waridaini, dan peringatan kepada yang membaca ini. Bihaqqi man yaqulu wa la yaf'alu, baik orang yang mengatakan, yang memperbuat, orang yang mengetahui dan kada mengamalkan. Li'anni idza khatabtu nafsi biqauli wa 'alaika, itu jadi tujuannya aku mengkitab diriku sendiri. Nah, artinya ujar Sidin, niat Sidin mengarang kitab ini tujuan utama adalah untuk diri sendiri. Sama dengan kita tuh nang penting itu ketika kita menyampaikan suatu kebaikan tuh niat utama untuk diri kita sendiri. Sama kita nuntut ilmu, niat utama kita mendapatkan ilmu itu gesan kita. Jangan niat nuntut ilmu itu gesan orang. Tahulah gesan orang. Niat nuntut ilmu kena ini kau dipakai ke lain pula. Artinya bahasa anunya itu nuntut ilmu itu niatnya cari modal. Itu salah. Jangan niat cari modal. Ilmu itu untuk dipakai, bukan untuk dibuar-buar. Artinya kesan seorang memakai. Artinya niat nuntut ilmu untuk memakai. Sama orang tujuan buat status dah. Niatakan utama tugasan seorang. Ketika membuat status niat kesan seorang, jangan niat memadahi orang, jangan.
Nah, niat gesan seorang lain itu jasidin maksudin biqali wa alaika supaya jasidin aku ini cangkal dalla ala zalika annaha lam tahaqqaq bil amal bima alimtu. Karena lazimil atas engkau yang menunjukkan yang demikian atas bahwasanya tidak yakin dengan perbuatan kecuali dengan apa yang aku kerjakan. Jadi sidin mengarang kitab ini adalah semata-mata apa yang aku kerjakan dan aku ketahui. Wa alayya an lam azal ahussuha ala isti'mali ma nad'u ilayhi wa bidzalika yazulu talbisu 'ala al-mu'minin wan nisyanu nafsi alladhi wasafa Allah ta'ala bihi man la yaqilu bi qawli ta'ala atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Jadi aku niatkan untuk diriku, kata Habib Abdul Al-Haddad, aku takut seperti orang yang tidak berakal yang dikhawatirkan seperti firman Allah, apakah engkau menyuruh manusia itu berbuat baik sementara engkau melupakan dirimu. Bahasa kitanya menyuruh orang aja seorang kada memakai, itu nampak dan ditakutan. Nah, menyuruh orang aja seorang kada memakai. Nah, makanya majelis itu yang paling bagus majelis ilmu dan amal. Artinya selain pada kajian kitabnya ada amaliyahnya. Nah, kayak kita kan sembahyang berjamaah kan amaliyah hanya majelis. Kata bacaan wiridan kayak bibinian hari Sabtu baca ratib ini, baca amaliyah ini, baca salawat ini, baca manakib ini hanya kitab. Artinya sekira jangan sampai ilmu itu hanya gesan orang, gesan seorang kada tidak. Pakai amal, pakai cari ilmu amal, cari ilmu amal, cari ilmu. Dia dapat amalakan, dapat amalakan, dapat amalakan. Minimal kita dalam ilmu itu sekali barang memakai ilmu itu. Bila dapat ilmu dan diberi amalan ini minimal sekali barang kita memakai. Jangan sampai ketika dapat ilmu kita catat diamalkan kada, kena diberikan ke orang. Anu nakai nayanya amalan anu baca ikam. Seorang ada sudah baca lagi. Nah ini yang disebut atamurunan nasabil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Engkau menyuruh orang lain berbuat baik sementara engkau kada memakainya. Sama kita nyuruh orang tahajud bagus malam. Seorang ada selalu bangun tapi yang tahajud sama yang duha ini. Tapi kita yang ada sama doa. Sambut status tuh ini tapi seorang kada menggawi sama doa. Jadi minimal sekali barang kita menggawi amalan doa. Minimal sekali barang kita menggawi supaya kita ada termasuk orang yang mengamalkan ilmu. Jangan sampai ilmu itu liwat aja. Ilmu sedekah dan bersedekah itu yang paling baik subuh. Sedekah itu subuh kayaknya paling bagus subuh nih. Jadi orang yang menyumbangin bagus luar biasa ini amal jariahnya. Atau subuh sebelum masuk ke masjid tadi itu. Bila hendak ke masjid bisa ngos 1000 buat dalam celingan. Itu yang paling bagus amal. Paling afdal. Bersedekah paling afdal itu subuh. Kenapa? Karena setiap subuh malaikat berdoa, Allahumma atini munfiqan khalafan. Allahumma ya Allah berikanlah balasan kepada orang yang bersedekah. Jadi malaikat sebelum subuh itu mendoakan siapa yang bersedekah subuh didoakan malaikat sebelum subuh. Berapa banyaknya malaikat di dunia ini, di bumi, di langit, di mana miliaran malaikat itu mendoakan orang yang bersedekah subuh. Itu paling afdal. Siang bagus, tengah hari bagus, malam bagus, semuanya bagus, tapi yang paling bagus nah itu adalah subuh. Aman di rumah bangnya kada kawal sedekah subuh nih kemana? Olah kan cilingan halus, berdeka tabungan.
Kita buat cari beli hibak hanya atar, mana atar masjid. Jangan beli hibak, sayangnya. Hibak sayangnya, jangan. 1.000 biasa 1.000 sehari atau 500 jaka sehari. Itu amal Nabi Abdal. Nah, kita amalkan. Kita coba. Kada kawari hari. Ya masalah jadi tanda mengamalkan ilmu supaya kita jangan termasuk aja Nabi Abdullah atamuruna nasabil birri wa tansawna anfusakum, menyuruh baik seorang ada menggawi, wa antum tatluna kitab afala taqilun, sedangkan engkau membaca kitab apakah kau tidak memikirkan. Sama kita di rumah nyuruh anak sembahyang lo jadi jangan pian dia baik ada penyembahyang ya Pak. Dia tak nyuruh anak sembahyang, nyuruh anak puasa. Kita aja kada puasa. Nyuruh anak supaya anak ini pintar dan anak alim. Tapi kewin kita kada kayak orang alim. Nah, contoh anak, contoh yang kita suruh tuh kitanya ini. Guru pertama anak kita itu kuitan. Guru pertama anak kita itu mama dan abah. Biar mama dan abah itu kada menyuruh, tapi mama abah itu menggawi, itu nang dituruti anak kita. Jadi bila kita berkehendak anak kita anak nang saleh, kita bakal lakukan seperti orang saleh. Kayak bakal orang saleh. Misalnya di rumah bapak kaya nutup aurat, anak 4 juga yang nutup aurat hari-hari. Bibinian misalnya di rumah mamanya ketujuh bajilbab, anak nur tujuannya ketujuh bajilbab. Biarkan disuruh apa nang digawi kuitan dituruti oleh anak. Kuitannya ketujuh besar lawar handap di rumah, anaknya besar lawar handap juga di rumah. Jadi guru pertama anak kita tuh kitanya orang tua. Nomor 1, nomor 2 orang mangsa rumah. Kalau guru yang di luar tuh jauh. Nah, jadi kita anak jadi apa kita sesuaikan kita di rumah. Bila anak jadi orang saleh, anak jadi orang alim, kitanya di rumah berperilakulah seperti orang saleh, berperilakulah seperti orang alim. Minimal pakaian. Mun ilmu kita kada ada ilmunya, kita kata alim minimal pakaian. Anak nurut juga. Abahnya ketujuh bagamis, insyaallah anaknya ketujuh ya bagamis. Itu tuh mamanya lantih, anaknya lantih juga. Mamanya pendiam, anaknya pendiam juga. Itulah guru pertama. Nah di rumah kita, di rumah kita. Jadi itu seperti itu yang paling dekat dengan kita. Nah jadi bila kita sudah hal kita gawi, yang menurut dia lagi di rumah tuh mamanya rajin baulah kajorang menyambal bapak, anaknya seolah rajin jodoh dia. Tapi bila mamanya pangulir atau abahnya pangulir, anaknya pangulir juga. Ya memang ada panang belain, tapi itu 1.001. Termasuk kita 1.001 itu ada bang ya Allah, buktinya apa? Abu Jahal anaknya Islam. Nah, kayak artinya bisa aja ada belain, tapi itu 1.001. Artinya orangnya aja yang dipilih Allah Taala nang kayak itu. Nah itu secara ilmiahnya. Nah jadi di sini kita yang paling kita takuti atamuruna nasabil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kita menyuruh namun kita kadang makanya dakwah yang paling halal itu kita halal. Lawan anak buah Nabi itu halal. Arti hal itu gawian kita. Anak itu kita bawa ke masjid, bawa ke masjid, ke majelis, bawa ke majelis. Itu akan berbekas di anaknya, di hati ini. Aku baharil galuswah di bawah mama.
Aku lagi halus suah di bawah abah. Aku lagi halus suah umpat kai. Aku lagi halus suah umpat nini. Itu pendidikan hebat. Jangan sampai kita di kebaikan itu kita surangan. Jangan. Kita ke majelis surangan, anak cucu ada. Kita silaturahmi tolak pengantinan udah keluarga surangan, anak ada. Jangan. Kena anak ada tahu lawan kula ada tahu. Sabu sekali kada patah, kenapa aur ditinggal harusnya dibawa. Jadi disitulah pendidikan kita, penanaman akhlak lawan anak cucu kita. Itu lebih hebat daripada hinang kayak ini. Anak kita itu nya ke majelis bawa, nya ke masjid bawa, gendong aja anak, guring aja kayaknya diga, ada bapak, belinya bergaya, tagur kayak itu. Cuma aja bila membawa anak tuh jangan dilihatkan, ini kan masih gitahan sembahyangan, langgar sembahyangan, bawa anak, inya bergaya kan ditagur, cuma ganggu orang berdosa, tagur. Bila ada orang lain yang menagur, kada boleh sare. Kada boleh sare. Karena mengganggu orang. Makanya itulah bahwa itu selalu dibimbing supaya anak tuh tahu bahwa nang ini salah, nang ini bujur. Bila bergaya kada boleh, supaya bagus, barenai duduk manis. Nah, jadi itu dibimbing. Itu akhlak yang paling hebat, itu dakwah yang paling harap. Mengaji di rumah kayak itu juga mengaji nih, atau nini atau kai atau abahnya bila sembahyang di rumah tuh lah bewirid nyaring, baca wiridan nyaring, ya Latifu ya Kafi di rumah tuh baca wirid nyaring. Misalnya subuh kada ke masjid atau maghrib kada ke masjid, sembahyang berjamaah di rumah, bacalah wiridan nyaring. Supaya apa? Nih anak mah halus nih rajak mendengarnya hafal. Kayak itu tekniknya. Jadi orang berwirid nyaring itu bahari ulama-ulama bahari nang di INU tuh nak kenapa berwirid nyaring. Mun dia nya kada berwiridan. Tujuannya ini taklim. Tapi yang rasakan. Pian tuh hafal wirid, sualah pian mah balik. Belum bertakon. Sualah. Pian berwirid itu nama la ilaha illallah la syarika lah wal mulku la syarika Allahul ghaib sampai dia suahlah pian basilah mah balik. Kada suah kala. Kenapa jadi hafal? Karena rancak dengar. Nah itu juga anak kita. Bila kita di rumah tuh berwirid nyaring, nah kita sampai yang berjamaah di rumah tuh anaknya biarnya sambil buka, ada bapak. Itu terakam di dalam dirinya. Terakam di dalam batinnya. Itu fungsinya tuh berjamaah di rumah baca wirid, mengaji di rumah nyaringi wiridnya tuh. Jadi ilmu bagi anak, jadi ilmu bagi cucu. Bang di rumahnya, padahal kan juhur ada asada, bang. Artinya si kai, si abah di azan itu tuh ini melatih cucu, melatih anak ini azan nakai. Nah, itu apabila nang baik. Bila nang kada baik itu juga menyanyi mamanya, malele. Anak malele juga. Bakaroki di rumah, anak bakaroki juga. Artinya itulah hal kita itu yang paling cepat mempengaruhi keluarga kita. Nah, jadi maksud dari ayat ini jadi mauladat, jangan sampai kita ketika kita menyuruh anak atau orang lain itu berbuat baik, sementara kita kada berbuat baik. Misalnya tadi kita menghendaki anak ini soleh, anak ini bagus, tapi kelakuan kita di rumah kada bagus, berlawanan kehendak lawan gawian kita. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah.
Wa minal wa'idil waridi fi haqqi man yaqulu wa la yaf'alu fi qawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yu'maru bil alami ila nar fatandaliqu aqtabu batnuhu fayaduru biha fin nar kama yadurul himaru birrakha. Dan pada hari kiamat kelak akan dikeluarkan nanti perintah untuk melempar seorang ahli ilmu kepada neraka, sehingga keluarlah isi perutnya, dan ia pun berputar-putar dalam keadaan itu di dasar neraka, sehingga keluar isi perutnya, dan ia pun berputar dalam keadaan di dasar laksana seekor keledai yang berputar-putar. Fayajtami ahlun nar, maka di seputar itu berguling-guling, ketika itu maka berkumpullah para penghuni neraka. Fayaquluna ma balul ab'adi, mereka bertanya, mengapa seterkutuk ini mereka menambahi kesengsaraan dari kami? Fayaqulu innal abada kana ya'muru bil khairi wa la ya'tihi wa yanha 'anil syarri wa ya'tihi, bahwa si fulan ini dia menyuruh berbuat kebaikan, dia kadang menggawi. Dia menangati orang berbuat jahat, tapi dia justru mengerjakan kejahatan itu. Nah, di dalam neraka tuh orang disiksa, sakit sudah orang hara-hara, tiba-tiba datang seseorang ini dilempar Tuhan dalam neraka. Seseorang ini disiksa, diputar-putar, orang disiksa tuh Pak. Kalau dalam parutnya ini macam-macam penyakit dan macam-macam segalanya. Orang dalam neraka ini sudah disiksa, ya tuh tak ganggu dengan siksaan orang ini pulang. Ternyata siapa orang ini? Ternyata orang ini adalah orang ahli ilmu. Dia mengajarkan ilmu, dia menyampaikan kebaikan, dia kadang menggawi. Dia menangati orang berbuat jahat, namun dia mengerjakan kejahatan itu. Nah, ini perumpamaan kita di rumah tangga. Kita menghendaki anak baik, sementara kita bergawi kada baik. Itu perumpamaan. Di mana aja tuh. Nah, ini baratnya jadi tuan guru itu. Jadi kita gampangan pengen jadi tuan guru itu. Menyampaikan ilmu, nah seorang kada memakai itu kada gampangan. Siksaannya luar biasa. Makanya ujar Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, aku jadi yang paling takut dah, sehingga timbul tawaduk sidin apabila melihat orang yang kada berilmu. Aku paling takut sehingga orang yang kada berilmu itu ini bila tak salah satu dibalas satunya. Tapi aku nambah ilmu sih, aku takutan, amun aku tak salah, ini kayak ini tadi nah. Karena aku tahu, lalu aku kada menggawi, dosanya aku kenal benar luar biasa. Lalu sifat tawaduk lalu timbul. Nah, intinya bagi kita, hendaklah kita setiap ilmu itu kita pakai. Atau kita memadahi anak, kita pakai. Apalagi kita bisa murid, kita pakai. Minimal memakai itu sekali. Nang paling bagus itu berumuran, nangaran kebaikan itu berumuran, istiqamah. Supaya kita jangan sampai menjadi orang yang berilmu, namun kita kadang memakai ilmu. Apalagi kita menyampaikan ilmu, kita kadang memakai nang disampaikan. Nang inilah nang Imam Abdul Al-Haddad ini masih dalam kalimat mukadimah kitab ini. Sidin berdoa, ya Allah, tolongilah ulun berlindung kepadamu dari sifat-sifat tercela itu. Nah, doa sidin itu insya Allah karena kita juga membaca kitab sidin, kita termasuk daripada doa beliau. Karena Habib Abdul Al-Haddad ini adalah salah seorang wali kutub yang mengarang kitab Taratib Al-Haddad. Summa qala
Allah subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah beri petunjuk dan hidayah kepada kita. Allah lindungi dalam taat amal ibadah. Allah luaskan rezeki yang halal lagi banyak lagi berkat. Allah selamatkan kita dari fitnah dunia dan fitnah akhirat. Dan berikan kita salihun salih ala hazihi niyah. Wa kunatin salihah bisyari nabi wa adin nabi bisyiri suratil Fatihah.